Halo semua, perkenalkan nama saya Cici Andriani Sinaga. Di video ini saya akan membahas tentang mekanika, gerak, kecepatan, dan kelajuan. Pada kehidupan sehari-hari, tentu saja Anda pernah menjatuhkan sebuah benda dari ketinggian tertentu, bukan? Pernahkah Anda menghitung kira-kira berapa waktu yang diperlukan batu tersebut untuk mencapai permukaan tanah? Atau, apakah Anda pernah mencoba mencari tahu berapa jarak yang ditempuh sebuah mobil yang melintas pada lintasan yang licin dalam selang waktu tertentu? Semua pertanyaan ini berhubungan dengan gerak. Kita akan dapat mendeskripsikan gerak benda setelah mendefinisikan besaran-besaran gerak untuk benda tersebut. Besaran tersebut diantaranya adalah jarak tempuh, perpindahan, kecepatan, kelajuan, percepatan, dan sebagainya. Dengan mempelajari besaran gerak, kita akan dapat mengetahui posisi benda, besar kecepatan, hingga arah gerak benda pada saat tertentu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan adalah besaran fisika yang saling berhubungan dan keduanya memiliki dimensi yang sama, tetapi memiliki makna fisis yang berbeda. Jarak merupakan besaran skalar dan perpindahan merupakan besaran faktor. Membicarakan jarak berarti melihat panjang lintasan yang ditempuh oleh benda ketika bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Sementara itu, perpindahan diartikan sebagai perubahan posisi benda. Perpindahan tidak dipengaruhi oleh panjang lintasan X yang ditempuh dari posisi awal atau X1 hingga posisi akhir atau X2. Akan tetapi, bergantung pada vektor posisi awal dan vektor posisi akhir. Perlu kita ingat bahwa benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap suatu acuan tertentu. Dengan aturan, yang pertama, benda yang terletak di sebelah kanan atau atas titik acuan dikatakan memiliki kedudukan positif. Kedua, benda yang terletak di sebelah kiri atau bawah titik acuan dikatakan memiliki kedudukan negatif. Bagian kedua yang akan kita bahas yaitu kecepatan dan kelajuan. Ketika mengendarai sepeda motor, pernahkah Anda memperhatikan jarum penunjuk pada speedometer? Menurut Anda, nilai apakah yang tertera pada speedometer tersebut? Nilai kecepatan ataukah nilai kelajuan? Dua jenis besaran turunan ini merupakan sama apabila dipandang dari satuan dan dimensi. Akan tetapi, memiliki arti yang berbeda secara fisis. Kelajuan merupakan besaran skalar, sementara kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi, nilai yang ditunjukkan oleh speedometer adalah kelajuan, sebab alat tersebut hanya menunjukkan nilai saja, tidak disertai dengan arah. 1. Kecepatan rata-rata. Mengenai kecepatan benda berpindah, ada benda yang berpindah dengan cepat, serta ada juga yang lebih lambat. Apabila motor dan sepeda kayu dikendarai untuk menempuh perjalanan sejauh 5 meter, yang manakah yang akan tiba terlebih dahulu? Tentu motor, bukan? Dapat dikatakan bahwa motor yang dikendarai memiliki kecepatan berpindah yang lebih besar dari sepeda yang dikendarai. Oleh karena itu, kita perlu mendefinisikan apa itu kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan antara perpindahan dengan lama waktu melakukan perpindahan. Kita dapat merumuskannya sebagai berikut. Kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan per selang waktu, atau sama dengan posisi akhir kurang posisi awal per selang waktu. 2. Kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai rasio antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Kelajuan rata-rata sama dengan jumlah jarak yang ditempuh per waktu tempuh. 3. Kecepatan dan kelajuan sesaat. Kecepatan rata-rata tidak memberikan informasi gerak benda setiap saat. Apakah kecepatan benda membesar atau mengecil tidak terkandung pada kecepatan rata-rata. Padahal, kebanyakan benda memiliki kecepatan yang berbeda pada saat yang berbeda. Sangat jarang ditemui sebuah benda memiliki kecepatan yang sama selama perjalanan dalam selang waktu yang lama. Informasi mengenai kecepatan benda berbagai waktu dapat diperoleh melalui besaran gerak yang disebut kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dari kecepatan rata-rata dengan mengambil selang waktu yang sangat kecil, yaitu mendekati nol. Dapat dikatakan bahwa kecepatan sesaat merupakan kecepatan rata-rata pada selang waktu mendekati nol. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut.
V sama dengan delta X21 per delta T dengan delta T menuju 0. Atau juga dapat dituliskan sebagai derivatif perpindahan terhadap waktu, yaitu V sama dengan dx per dt. Bagian ketiga yang akan kita bahas yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Yang pertama ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan delta V per delta T, atau A sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1, dengan V1 adalah kecepatan pada saat T1 dan V2 adalah kecepatan pada saat T2. Yang kedua ada percepatan sesaat. Bila selang waktu yang kita ambil dalam menghitung percepatan rata-rata mendekati 0, maka percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan delta V21 per delta T dengan delta T menuju 0. Oleh karena kecepatan sesaat merupakan derivatif perpindahan terhadap waktu, maka percepatan sesaat adalah derivatif kedua perpindahan terhadap waktu, yang dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu A sama dengan dv per dt sama dengan d pangkat 2x per dt pangkat 2. Demikianlah video pembelajaran mengenai mekanika, gerak, kecepatan, dan kelajuan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, saya terlebih dahulu mengucapkan mohon maaf. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.